37,5 Fajar Harapan FM, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan inspiratif. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama aku Alexander Dwiki yang nemenin kalian sampai 10 menit ke depan. Tentunya di 37,5 Fajar Harapan FM, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan inspiratif. Kali ini masih bersama aku Alexander Dwiki yang ada di sini nemenin kalian, terutama buat hari-hari kalian yang mungkin lagi sepi, lagi bosen, lagi butuh kisah-kisah seru yang inspiratif juga. Nah, di sini aku mau bagiin cerita diri aku sendiri. Ya, pengalaman pribadi aku sendiri, ya khususnya karena aku menjadi seorang tunanetra di usiaku yang ke-16 tahun. Itu sekitar 1,5 atau 2 tahun lalu lah. Ya, itu menjadi satu gebrakan baru kayaknya ya di hidup aku. Karena baru banget, responnya juga kaget karena saat itu aku langsung shock ya. Shocknya tuh shock parah dan jatuh, betul. Aku jatuh, mental aku jatuh, terus pikiran banyak yang terganggu, perasaan banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bimbang, takut melangkah, takut gak punya masa depan, bingung dengan kehidupan selanjutnya, gimana nih ke depannya. Aku banyak banyak ke hal-hal yang membingungkan. Nah, saat itu pertama kali aku menjadi seorang tunanetra, waktu pertama kali aku tahu penurunan penglihatan pada indera penglihatan aku. Saat itu aku baru baru sekolah kelas 11 SMA. Tepatnya kelas 2 SMA ya, guys. Nah, di saat itu aku lagi belajar dan aku ngerasa bahwa tulisan-tulisan di buku itu kok aku merasa kayak banyak yang apa ya, buram-buram, kok makin sulit terbaca. Itu dalam hitungan hari, terjadinya cukup cepat. Waktu itu dalam hitungan hari aja udah turun 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 turun. Dan aku inget banget di hari Jumat aku masih sekolah online di itu tepatnya aku nggak tahu tanggalnya, tapi tepatnya di tahun 2020. Nah, saat itu aku ngerasain bahwa kok penglihatan turun, membaca sulit, padahal itu hari Jumat aku sekolah. Aku mengeluh, terus itu sebenarnya sudah 1 minggu aku mengeluh. Baru di hari Sabtu aku baru mulai ke dokter. Nah, itu baru dimulai. Itu semua baru dimulai di hari Sabtu karena aku kebingungan banget, karena itu pertama kalinya periksa mata dengan hasil yang aneh. Nggak tahu kenapa, dikira minus tapi enggak, dikira silinder juga bukan. Sampai akhirnya aku berada di satu rumah sakit di kota Banjarmasin, tepatnya di rumah sakit, aku lupa loh nama rumah sakitnya apa. Nah, pokoknya di situ ada rumah sakit di kota Banjarmasin yang cukup terkenal. Bahkan di situ ada salah satu dokter yang menangani pasien-pasien yang penglihatannya turun. Itu terkenal banget, ternama lah dokternya. Bahkan sampai ke Jakarta pun orang-orang di sana tahu dokter itu. Nah, di sana aku diperiksa, seperti periksa sampai akhirnya aku tahu bahwa aku mengalami penurunan penglihatan yang cukup drastis. Dari hari Sabtu itu sampai Minggu, ke Senin aku balik lagi kontrol ke dokter. Itu turunnya jauh banget. Aku udah gak bisa lagi baca buku, baca teks di WhatsApp, udah gak bisa kebaca lagi. Itu dalam 2 hari ya, dari Sabtu, Minggu, Senin. Ya, memang secepat itu aku juga nggak tahu, tapi aku di hari Senin itu tetap ada pengharapan karena dokternya ngasih pengharapan. Dokternya kasih bahwa ini bisa sembuh, ini peradangan saraf yang pastinya bisa sembuh. Tapi dokter juga cukup heran kenapa anak seumur aku 16 tahun waktu itu udah ngalamin peradangan saraf bagian mata, padahal biasanya itu terjadi di umur 30-an tahun ke atas.
Tapi kenapa bisa terjadi di anak usia 16 tahun? Dokter juga bingung. Sampai dokter masih mencari-cari penyebab terjadinya apa. Aku banyak dites, macem-macem, gula darah, kolesterol, alergi, semuanya dites macem-macem. Aku juga bingung apa sebenarnya yang terjadi penyebabnya. Dan di hari itulah ada satu keputusan buat aku mengambil langkah, yaitu disuntik injeksi secara rutin selama 12 kali. Dan itu 4 hari atau 5 hari yang beratnya berat banget karena nahan sakitnya bukan main, luar biasa sakitnya. Mungkin kalau kayak suntik biasa vitamin ya, ya biasalah. Mungkin kita takut jarum suntiknya. Kalau ini aku takut sama apa yang masuk. Karena itu obatnya sakitnya bukan main. Luar biasa sakit. Dari tangan sampai ke bagian bahu, leher, itu sakitnya sakit banget. Kata dokter itu adalah satu obat yang bisa mengecilkan peradangan atau pembengkakan pada saraf mataku. Dan itu dokter udah tahu mata kanan aku sarafnya udah benar-benar putih pucat karena di bagian belakang sarafnya itu udah bengkak, jadi nggak ada darah atau oksigen yang bisa supply ke mata sehingga mata bisa berfungsi. Tapi mata kananku udah nggak ada darah atau oksigen yang ngalir, benar-benar kayak tersumbat gitu. Jadi sarafnya udah putih pucat dan dokter udah nggak tahu lagi. Tapi bagian kiri itu masih fungsi. Nah, bagian kiri itu masih fungsi dan ya penglihatan buram gitu. Dan itu bener-bener mental jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku cuma bisa nangis, ketakutan ya, karena ketakutan apa yang aku lihat, karena aku nggak bisa lihat. Ya itu lucu juga sih, kenapa ya takut karena nggak bisa lihat, padahal sih ya sekarang udah oke gitu. Nah, balik lagi di cerita tadi, saat aku jatuh nangis, ketakutan, khawatir luar biasa, eh, itu aku ngalamin satu yang sebenarnya ini eh, agak sulit juga ya dijelaskan, karena aku ngalamin kekhawatiran berlebih, kecemasan berlebih, sampai aku ngalamin halusinasi. Aku tahu kenapa ini halusinasi, karena halusinasi ini bentuknya secara visual. Aku konsultasi ke psikolog dan psikiater, dan puji Tuhan aku dapat jawabannya bahwa aku ngalamin kekhawatiran yang berlebih sampai ngalamin halusinasi secara visual. Jadi dokternya, psikolognya ngejelasin bahwa ada tiga jenis halusinasi. Yang pertama visual, secara visual, kemudian yang kedua secara audio visual, dan yang ketiga secara kinestetik. Nah, ini yang berbahaya guys. Jadi buat kalian nih, hati-hati buat kalian yang ngalamin kekhawatiran atau kecemasan secara berlebih, karena itu berbahaya banget. Aku dijelasin bahwa kayak yang audio visual, kalian pernah gak sih dengar cerita yang orang kayak merasa dibisikin sampai dia akhirnya mau bunuh diri karena kekhawatiran yang berlebih? Nah, itu salah satu bagian dari kekhawatiran berlebih yang berdampak ke mentalnya, yaitu depresi. Nah, ada juga yang merasa diikutin sampai dia loncat dari gedung. Nah, itu bagian dari yang halusinasi kinestetik. Dan aku ngalamin halusinasi secara visual karena aku ngelihat hal-hal yang aneh banget. Aku ceritain ke psikolog aku. Kebetulan dia dekat juga, dia salah satu guru yang bimbing juga. Dan itu halusinasi yang beratnya bukan main karena aku merasa ketakutan. Nah, itu bahayanya ya guys, karena kalau kalian apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang lagi kalian pikirkan, apa yang lagi kalian rasakan, itu semua tersimpan dalam memori, di memori alam bawah sadar. Dan saat kalian berhalusinasi, itu semua keluar secara langsung aja. Waktu kita sadar, memorinya keluar semua, kebuka, dan itu ancur-ancuran banget, gak enak banget.
Sampai akhirnya aku menemukan bahwa kesembuhan dari halusinasi yang aku alamin eh, lewat dibuka ya memori alam bawah sadarnya, dimasukkan pikiran-pikiran yang positif, sugesti yang positif buat diri aku sendiri. Dan makin lama makin sembuh, banyak juga support dari keluarga, orang-orang yang ngedoain, teman-teman yang support kasih semangat, dan banyak juga orang-orang yang kasih saran lewat bahwa tunanetra juga tetap bisa maju loh lewat teknologi, bisa tetap pakai handphone, komputer, atau bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana. Itu tetap bisa, dan itu aku temukan saat aku bertemu dengan orang-orang hebat, khususnya di Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan. Aku senang banget bisa ketemu di sini, dan aku bersyukur boleh bangkit sama-sama di sini dengan teman-teman yang juga luar biasa ada di sini. Aku mengucapkan juga terima kasih buat para pembimbing, pak teman-teman, keluarga yang pastinya support, semua orang yang ada di sekitar aku yang udah doain, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik sekarang. Aku boleh bangkit dan semangat menjalani aktivitas dan tetap berharap bahwa aku punya masa depan yang luar biasa ke depannya. Jadi buat kalian, tetap berharap bahwa masa depan kalian luar biasa. Sekian dari aku, dan aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir cerita aku. Mungkin aku akan bakal ceritain cerita-cerita hidup aku, pengalaman hidup aku, dan dengan orang-orang lainnya. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. 37,5 Fajar Harapan FM, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan inspiratif.